Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ketua YMBU dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kita Zulkifli Syagian, beserta pengurus yang hadir pada hari ini, Ustaz Khaidir bersama Ustaz Husain Mahdusin, pengurus yang lainnya. Yang kami hormati sahabat kita para mubalik YMBU yang sudah hadir di sekretariat Yayasan Mubalik Bina Umat pada tanggal 19 Januari 2024. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita semua bisa hadir bertatap muka dalam pembahasan judul materi khutbah kita pada hari ini pada tanggal 19 Januari 2024 yang berkenaan dengan materi qada dan qadar. Selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah para sahabat, para ustaz serta pengurus YMBU dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengiahkan tentang sebuah materi khutbah Jumat, iaitu tentang qada dan qadar, yang mana subnya ada 4 bagian sub. Yang pertama iaitu tentang pengertian qada dan qadar. Kemudian yang kedua itu mengimani takdir baik dan takdir buruk. Sub yang ketiga, setiap yang baik datangnya dari Allah dan setiap yang buruk datangnya dari diri sendiri. Yang terakhir itu subnya tentang kebahagiaan hanya dapat dinikmati orang yang memahami dan mengimani qada dan qadar. Baiklah para mubalik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembahasan kita kerana waktu sudah menunjukkan jam 10:10. Insya-Allah kita akan selesai sampai waktu jam 11 kurang 10 minit. Jadi setiap ustaz yang menyampaikan tentang kajian khutbah pada hari ini bisa saya beri waktu 3 menit paling lama setiap ustaz untuk menyampaikan pembahasan khutbah pada hari ini. Baiklah para mubalik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita masuk materi khutbah yang akan kita bahas pada tanggal 19 Januari 2024 mengenai qada dan qadar. Maupun sub yang pertama iaitu tentang pengertian dari qada dan qadar. Saya persilakan kepada Ustaz Aminuddin untuk pembukaan awal materi pada hari ini. Kepada Ustaz Aminuddin, segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita pada hari yaumil qiyamah mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, para mubalik YMBU, semoga Allah merahmati. Kita akan membahas sekarang masalah qada dan qadarnya Allah, ya. Memang kalau kita
mengkaji ke dalam arkanul iman, dalam rukun iman itu terdapat dalam uraian yaitu nomor yang kelima, nomor keenam, Keenam. qada dan qadar, ketetapan yang baik dan yang buruk, ya. Kalau menurut ulama mengatakan bahwa qada itu adalah kepastian, sedangkan qadar itu adalah ketentuan. Jadi kalau yang udah pasti itu sudah benar terjadi, tak usah dielak-elakkan lagi, ya. Ketentuan kedua-duanya adalah ditetapkan oleh Allah untuk seluruh makhluk. Kalau sudah saat tiba, takdir Allah itu tak bisa. Sama dengan kematian. Sudah pasti terjadi itu. Ya. Siapapun manusia, ya. Manusia lah contohnya dulu, pasti akan mati tiba saat ajal kalau sudah datang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummati fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat punya ajal. Apabila datang ajal kepada kita semua, pada mereka, tak bisa dimajukan sedetik pun, tak bisa diundurkan walaupun sedetik pun kalau sudah datang kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengimani. Ya. Jadi kalau sudah tiba saat qada dan qadar kepada kita, kepastian, ya, ketentuan untuk makhluk yang Allah cintai, tak bisa kita kita rubah lagi. Tetap kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ustaz Aminuddin yang sudah memberi pemahaman sedikit tentang qada dan qadar, mana beliau menjelaskan tentang arkanul iman yang keenam, iaitu sebuah kepastian dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluknya. Kita masuki masih sub yang pertama, ya. Cuma satu ustaz lagi untuk menjelaskan kepada para ustaz atau mubalik kita yang sebelah kiri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mukadimah kita wakilkan sejak pada ustadz-ustadz yang terdahulu. Kita masuk pada pembahasan masalah pengertian, ya. Pengertian qada dan qadar. Saya mengutip dari kitab Qadar dan Takdir, Qadar dan Takdir, Qada dan Qada dari Ibnul Qayyimiyah, yaitu melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah dari makhluknya adalah kalam. Lalu dia berfirman, tulislah. Maka kalam itu bertanya, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, yaitu takdir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pengertian qada dan qadar ini adalah suatu ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali sebelum manusia diciptakan. Jadi sudah diciptakan qadar dan qadarnya. Jadi ketetapan Allah yang ada pada diri kita itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan berlaku pada diri kita. Namun yaitu nasib buruk, baik, masuk surga dan neraka, itu sudah ada ketetapan dari Allah. Yang jadi permasalahannya mungkin sesuatu apa yang harus kita lakukan kalau seandainya Allah menakdirkan kita masuk ke dalam surga atau menakdirkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian inilah yang mungkin yang akan senantiasa akan menjadi perdebatan, karena sesungguhnya Allah itu telah menetapkan makhluknya itu, yaitu nasibnya di dunia maupun di akhirat.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian yaitu qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Mulyadi yang sudah memberikan pandangan tentang pengertian qada dan qadar, yang mana beliau menjelaskan bahawa yang pertama diciptakan oleh Allah itu kalam, kemudian itu kalam menulis sebuah awal daripada perintah, iaitu pertama adalah tulisan tentang takdir, diambil dari hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, balik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan sampai di sini ya, sub yang untuk pertama. Kita masuki sub yang kedua, yaitu mengimani adanya takdir baik dan takdir buruk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sambil lewat aja ya. Nama saya Yandri. Sedikit tentang mengimani kadar baik dan buruk. Landasan kita yaitunya berpijak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 45, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ketentuannya, menurut ukurannya. Jadi sebenarnya ketentuan ataupun apa yang terjadi terhadap kita itu sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan perubahan terhadapnya, tetapi seperti yang dikatakan tadi, kalau memang itu sesuatu yang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari zaman azalinya, yang artinya ketentuan itu telah ada sebelum kita sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata, dan sepertinya hal itu juga masih cukup sulit apabila terjadi kepada kita, kita terima, yaitunya seperti kematian. Malah sebagian kita malah mengasumsikan itu seolah-olah adalah kadar buruk ataupun takdir yang buruk yang telah terjadi terhadap diri kita. Karena di situ terjadi perlawanan dari dalam diri kita sendiri, di mana terkadang dengan alasan kita belum siap menerima ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi apabila sesuatu tersebut berjalan mulus, maka tanpa kita sadari, walaupun itu sebenarnya adalah bagian dari ujian bagi kita, kita mengatakan itu adalah sesuatu takdir yang baik terhadap diri kita sendiri. Takdir itu sendiri sebenarnya kalau yang sifatnya takdir mu'allaqah, takdir yang dimana apabila kita berusaha untuk melakukan perubahan terhadapnya, maka keadaan yang lebih baik insya Allah akan kita dapatkan. Maksudnya begini, apabila kita sekarang berada dalam keadaan berkekurangan secara materi, tetapi kemalasan yang ada pada diri kita tidak kita usahakan untuk mengubahnya, maka kemiskinan itu akan tetap akrab dengan kehidupan kita. Tetapi apabila kita berikhtiar mengusahakan seoptimal mungkin, insya Allah yang namanya takdir mu'allaqah tadi seperti kemiskinan akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin sekedar itu saja pandangan saya tentang
kadar baik dan kadar buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Yandri yang sudah memberi penjelasan tentang sub kedua, iaitu mengimani takdir baik dan takdir buruk, yang mana beliau menyinggung sedikit tentang ayat bahawa kami menciptakan sesuatu itu menurut ukurannya. Beliau menjelaskan sebuah takdir mu'allaq, sebuah takdir yang sudah ditentukan Allah, yang bisa dirubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar, seperti yaitu kemalasan, seperti kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hanya menyempurnakan dari penyampaian dari guru kita tadi, menambah sedikit. Suatu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, dan Nabi didatangi oleh seseorang. Dia duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Maka yang datang tadi bertanya kepada Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia bertanya, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'min bil qadarihi wa syarrihi. Ini jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ketika dia ditanya tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW menyebutkan, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Bahwa mengimani qadar adalah salah satu keimanan yang harus ada di dalam diri seorang muslim. Maka tidak ada kalimat apapun kecuali kita meyakini dengan seyakinnya apa yang Allah tetapkan tersebut, seperti kembali kepada pengupasan yang pertama, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah tersebut, maka kita meyakini itu adalah suatu yang sudah ada sebelum kita diciptakan. Nabi juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, 120 hari seorang janin berada di dalam rahim seorang ibu, maka Allah tiupkan ruh, dan Allah perintahkan malaikat untuk membawa 4 perkara, kata Rasulullah. Itulah takdir, itulah qadar yang harus kita imani tersebut. Mati dan hidup dan matinya seseorang, bahagia dan sengsaranya seseorang, surga dan neraka tempatnya, miskin atau ketetapan kaya bagi seseorang, itu sudah ditetapkan oleh Allah di 120 hari janin tersebut, bayi itu berada di dalam kandungan. Jadi ketika hadis ini keluar dari Nabi SAW, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak menunggu takdir saja kita? Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan masuk surga atau neraka tempat kita, bahagia atau sengsaranya kita, kan sudah ditetapkan. Untuk apa kita lagi beramal? Kita tunggu saja takdir. Maka Nabi SAW menjawab, berusahalah, kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan kepada takdirnya. Maka inilah inti daripada hal tersebut.
maka meyakini takdir tersebut, mengimani takdir tersebut, tidak menetapkan bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita atau keputusan untuk kita, tetapi kita diperintahkan untuk berusaha di dalam keyakinan tersebut. Maka barang siapa yang diberi kemudahan di akhir hidupnya terkadang untuk beramal, maka mudah-mudahan itu adalah sebuah kemudahan kepada takdir tersebut. Maka mengimani takdir adalah sebuah satu keharusan bagi seorang muslim, dan keluar dari keimanan tersebut maka dia akan dicampakkan ke dalam keburukan, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk penyempurna daripada penyampaian saudara kita yang Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hafiz. Beliau dengan tegas mengingatkan dan menjelaskan kepada kita bahawa mengimani qada dan qadar tentang Hanya menambahkan masalah mengimani takdir baik dan takdir buruk tadi. Kita yang mengimani aja. Orang yang mengimani, saya mengutip dari hadis Rasulullah, barang siapa yang tidak ridho atas keputusan Allah, fal yastawi robban siwa, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang menimpa pada diri kita. Sifat kita beriman kepada yang demikian itu adalah harus menerima dengan ridho. Itu saja tambahannya. Kalau kita tidak ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah, Allah menantang pastawal robban siwa. Carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk mubalik yang sebelah kanan. Dengan segala hormat, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu ya. Jadi kalau ulama-ulama lain itu fokus kepada manusia menerima kadar baik dan kadar buruk, maka ada juga ulama yang fokus kepada yang poin ketiga tadi. Setiap kebaikan itu dari Allah datangnya, dan kalau ada keburukan itu karena disebabkan oleh kelemahan kita sebagai makhluk. Ya, baik. Kita mulai mungkin dari hadis tentang takdir itu sendiri. Jadi memang di bagian akhir dari hadis yang panjang itu, yang Jibril datang kepada Rasulullah itu, ada lafaz antu mina bil qadari khairihi wa syarrih gitu. Engkau beriman kepada takdir baik yang khairihi wa syarrih, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Tapi itu hanya sebatas zahirnya lafaz. Apakah memang secara hakikat Allah menciptakan keburukan pada manusia? Itu mesti kita kaji, Ustaz. Karena sesungguhnya dalam hadis juga, dalam doa yang dibaca oleh Imam Ali itu, kita berdoa wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik, begitu. Kebaikan itu pasti datang dari Engkau ya Allah, dan keburukan itu pasti bukan darimu. Maka kalaupun kita anggap itu buruk, suatu takdir yang kita alami pada hari ini, mungkin kita gagal usahanya, atau mungkin kehilangan keluarga kita, atau mungkin kita mengalami permasalahan rumah tangga, itu mungkin buruk secara zahir kita. Kita pandang buruk karena kelemahan kita sebagai makhluk. Tapi yakinlah sesungguhnya Allah ciptakan itu agar kita mengenal kebaikan, agar kita bertaubat kepada Allah, agar kita tahu kita butuh kepada Allah, agar kita bisa berdoa di sepertiga malam, kita menangis meminta kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak ciptakan kegagalan, Allah tidak ciptakan takdir yang buruk, maka mungkin manusia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin hikmahnya kenapa Allah ciptakan yang baik di satu sisi, tapi kenapa Allah ciptakan yang buruk di satu sisi. Jadi konteksnya bukan secara zahirnya, tapi secara makrifatnya, semua ketetapan Allah pasti baik. Yang buruk itu hanyalah penilaian manusia. Dalam ayat Al-Quran Allah tegaskan ketika berbicara masalah peperangan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang, padahal perang itu dibenci. Kita takut mati, takut cedera, takut kehilangan anggota tubuh kita,
takut kehilangan ayah dan saudara kita. Tapi disambung dengan kata-kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu padahal itu pasti kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya engkau suka sesuatu tapi engkau mendapatkan hal yang buruk di balik perkara yang kamu sukai tadi. Itu mungkin Ustaz tambahan sedikit, mudah-mudahan dapat kita ambil. Saya ucapkan kepada Ustaz Arif Surhan yang sudah menjelaskan tentang setiap kebaikan dari Allah, yang setiap keburukan itu atas kelemahan diri kita sendiri. Kita masuki kepada mubalik yang sebelah kiri. Kami minta kepada Ustaz ambil sub materi yang ketiga, itu tentang yang baiknya datang dari Allah dan yang buruknya datang dari diri kita sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita masuki sub yang keempat, iaitu membahas tentang kebahagiaan hanya dapat dinikmati oleh orang yang memahami dan mengimani qada dan qadar. Jadi orang-orang yang mengimani qada dan qadar, mereka akan mendapat kebahagiaan, itu menikmati dan memahami dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang berikan Allah pada kita sehingga kita bisa bermuzakarah di ruangan ini. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat oleh orang-orang yang mengimani atau percaya tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya milik orang berimanlah apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian dia cerna dengan kalbunya, dia cerna dengan pikirannya, kemudian dia muhasabah, maka di situ dia akan mendapat keberuntungan itu. Tetapi jika sebaliknya, jika dia tidak mengimani itu semua, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan was-was, tidak yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mempunyai batin yang bergejolak, tidak puas dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagialah, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Di dalam ayat itu mungkin tidak kita baca semua, kita sudah sama-sama tahu. Kenapa beruntung? Karena dia percaya memang qada baik dan qada buruk itu wajib kita imani, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusianya itu sendiri yang tidak pandai mencernanya, dengan datangnya yang ketidakberuntungan, akhirnya dia mengeluh. Apa yang disampaikan Ustaz Arif tadi itu betul. Yang baik datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kita. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, baik jasmani dan rohani dan alam ini. Tetapi jika ada sesuatu yang buruk yang datang, maka jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menganggap itu buruk padahal itu baik jika kita ambil iktibarnya atau kemaslahatannya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin ada tambahan lagi nanti dari Ustaz Sofian. Kita lanjut kepada mubalik yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah berikan. Bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, adapun yang mungkin sedikit kita tambahkan dari ustaz yang terdahulu, yaitu soal kejahatan dan kebaikan. Kemudian di sini dapat kita ambil suatu kesimpulannya. Seperti kata pepatah Melayu mengatakan,
tangan mencincang, bahu memikul. Jadi dalam surah Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Sungguhnya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah SWT sesuai dengan ukurannya. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang ingin yaitu menjerumuskan dirinya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu akan menjadi suatu pertimbangan bagi kita bahwasanya sekecil seberat apapun amal perbuatan kita, itu insya-Allah pasti akan diproses dikala kita suatu saat akan menghadap Allah SWT. Mungkin dari penjelasan saya ini dapat dipahami, insya-Allah dapat kita ingat. Persiapkanlah untuk diri kita sesuatu yang baik, tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum. Mak Gusampoli ya. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Gusampoli yang beliau sudah menyampaikan tentang sub yang terakhir, itu kebahagiaan hanya dinikmati oleh orang yang memahami dan mengimani qada dan qadar. YMBU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pada hari ini, pada sub keempat, maka selesailah pembahasan materi khutbah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini yang menjelaskan tentang penafsiran, baik itu memahami Al-Quran dan Sunnah, dapat kita sampaikan di mimbar khutbah pada hari ini. Jadi untuk menutup pembahasan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas pada hari ini menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.